Perkara babar kang samar anhum saking alladzina bayane minal ba'tsi saking hari kebangkitan wal jannati lan swarga wan nari lan neraka wa yuqimuna lan padha nglaksanakno sapa alladzina sholata ing salat ayatuna tegese nglakoni sapa alladzina biya kelawan salat bi hukukiha kelawan hak-hake salat wa mimma lan saking perkara rozakna kang awe rezeki sapa kita hum ing alladzina aqtaidahum tegese awe sapa kita hum ing alladzina iku yunfikun padha infak fi taatillah walladzina lan wong akeh yuminu kang padha iman bima kelawan kitab suci undilah kang diturunno ilai marang sira Muhammad ai Al-Qur'an wa malan kitab suci unsila kang diturunna min qablik saking sadurunge sira ayat Taurat wa Injil wa ghairihima wa bil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi alladzina iku yuqinun padha yakin ayyalamun tegese weruh ya'lamun tegese weruh ulaika utawi mengkono-mengkono al-mausufuna wong kang disifati bima kelawan perkara dukira kang wis ditutur apa ma iku ala hudan dhuwure petunjuk mirrabbihim saking pangerani alladzina wa ulaika tawi mengkono-mengkono ulaik iku hum ya ulaik iku al muflihun wong kang beruntung sukses al faizuna kang sukses bil jannati kelawan swarga bejo ya faiz itu bahasa Jawa bejo atau sukses an-najuna kang selamat minanar saking neraka. Jadi di awal surat Al-Baqarah ini sejak awal sudah dibagi kategorisasi dari manusia. Kategori manusia itu nanti ada 5 ayat orang iman, 2 ayat orang kafir, sisanya itu orang munafik. Jadi nanti menjelaskan orang munafik itu lebih jelimet daripada menjelaskan orang iman. Orang iman itu cukup 5 ayat. Orang kafir cukup 2 ayat. Tapi untuk menjelaskan orang munafik itu mulai dari ayat ke-8 sampai nanti ayat ke-20 itu membahas orang munafik. 13-an ayat, 12 atau 13 ayat. Nah, yang pertama alif lam mim ya. Apa sih alif lam mim itu? Dari sekian tafsir yang paling alif lam mim itu yang paling cocok sama logika adalah alif lam mim huruf hijaiyah. Jadi ini seolah-olah menggambarkan Al-Qur'an itu adalah tenunan dari huruf hijaiyah. Jadi alif lam mim itu artinya ya huruf hijaiyah. Seperti alif, lam, dan mim. Terlepas dari kita menafsirkan ini, Allah a'lamu bimuradi, hanya Allah yang tahu. Ini kalau dalam ilmu usul fikih namanya ayat mutasyabihat. Ayat yang sama sekali akal tidak mampu untuk menjangkau. Tapi bagi ilmuwan, ini kan Al-Quran untuk manusia, lah masa petunjuk manusia nggak bisa dipahami. Nah, maka ada ulama yang seperti itu mencoba memahaminya. Nah, salah satu pemahaman yang diterima adalah alif lam mim adalah huruf hijaiyah. Berarti artinya apa? Alif lam mim ini loh Al-Qur'an yang terdiri dari huruf hijaiyah yang kalian kenal. Kalau kalian, jadi tidak ada alasan bagi orang yang menolak kemukjizatan Quran. Karena ada peluang untuk membuat seperti Quran. Karena sama-sama terdiri dari huruf hijaiyah. Terbukti ya nanti tidak ada yang mampu. Lalu dzalika itu Al-Quran itu punya 2 ya. Kadang hadza, kadang dzalika. Kalau dzalika itu kalau kita menunjuk sesuatu itu pakai itu berarti mengagumkan. Itu loh orang yang luar biasa itu pakai itu. Tapi kalau ini menunjukkan kedekatan. Jadi Al-Quran itu punya 2 makna. Di satu sisi itu dia sedemikian tinggi, luhur.
diekspresikan dengan kata zalika. Tapi dia sedemikian dekat di hati orang Islam sehingga disebut inna hadzal Quran. Jadi Al-Quran itu punya dua fungsi. Di satu sisi sangat tinggi, luhur, ditunjuk kata zalik, tapi di sisi lain sangat dekat. Kita setiap hari kan baca Quran. Iya benar, minimal saat sholat ya, tapi mesti baca. Alkitab ini seolah mengisyaratkan bahwa proses menjaga kelestarian Al-Quran itu memang pakai dua mekanisme. Mekanisme Al-Quran sama mekanisme Alkitab. Mekanisme Al-Quran berarti dia akan dibaca, dihafalkan. Dari sini akhirnya lestari. Tapi kalau hanya hafalan, bagaimana kalau meninggal dunia? Akhirnya melalui sumber tertulis. Seperti sekarang kayak Yai Hasyim Asy'ari sudah wafat. Mungkin santri-santrinya dulu ketika cerita, oh kiai saya dulu bilang seperti ini, mungkin masih ada. Tapi generasi berikutnya mesti akan apa? Nah, akan hilang. Maka di sini ada tulisan. Zaman dulu media tulis itu banyak ya. Media tulis zaman Al-Quran itu kadang nulisnya di atas batu, tapi yang banyak itu di atas perca. Perca itu adalah kulit binatang, kemudian dikeringkan baru dibuat tulisan. Dulu belum ada kertas. Malah dalam salah satu riwayat Ibnu Abbas itu kalau belajar, kalau sudah kehilangan, kekurangan bahan tulis, kakinya ini ditulis. Jadi saking zaman pas nggak mau buku apa, kaki juga dijadikan sebagai tempat untuk menulis catatan. Ibnu Abbas dulu kalau belajar sudah demikian. Ketika catatan sudah habis, nah ini sampai sekarang juga digunakan media tulis. Kalau untuk kertas pertama yang digunakan untuk Al-Quran itu cukup jauh ya, sekitar tahun berapa? Di abad-abad 700, tahun-tahun 700-an Hijriah, 700-an Hijriah. Karena pabrik kertas pertama itu ada pada zamannya Harun ar-Rasyid. Jadi Harun ar-Rasyid itu kisaran tahun tadi 700-an sampai 900. Nah ini nanti yang menjadi Quran dalam bentuk mushaf, yaitu di atas kertas, baru terjadi pada masa-masa itu. Berarti kalau sebelumnya tidak di atas kertas. La roiba. Roiba ini di bawahnya syak. Roiba ini di bawahnya syak. Kalau syak ini 50-50. Syak itu 50-50. Kayak ada dua orang bertengkar atau berkompetisi, kok kemampuannya ini identik, kita ini syak, mana yang menang. Tapi kalau ada orang yang lebih unggul, itu namanya bukan syak lagi, itu namanya roib. Roib itu bahasa prosentasenya bukan 50%. Ragu yang 60% itu namanya roib. Itu pun oleh Al-Quran dilarang. Jangankan yang meragukan 50-50, kita sedikit saja ragu itu sudah tidak boleh. Makanya kalau ada Al-Quran kok kita nggak cocok, nggak boleh meragukan. Ya tetap, misalnya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya setiap anak itu khosyata imlak, jangan kalian membunuh anakmu gara-gara takut miskin. Ini yang kemudian dipahami oleh masyarakat, yang namanya anak itu yang membawa rezeki masing. Walaupun kita nggak cocok, ya tetap tidak boleh diragukan kebenarannya, karena bisa jadi kebenaran itu belum hadir, belum tiba. Fihi berarti di dalamnya. Huda ini Al-Quran itu kalau pakai tanwin itu artinya sempurna. Huda, tanwin itu artinya sempurna. Berarti hudan itu artinya petunjuk yang sempurna. Kita saja kalau waktu menggunakan Google Map, kalau petunjuknya nggak sempurna itu bisa kesasar. Tapi kalau petunjuknya itu sempurna, maka membuat orang akan
mudah sampai ke tujuan. Al-muttaqin, muttaqin itu dari kata wako wikoya, perlindungan. Arti aslinya wako itu perlindungan. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang terlindungi atau melindungi. Terlindungi dari neraka atau melindungi dari neraka. Ada ayat lain yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah atau hindarilah keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana indikator orang yang bertakwa? Dalam tafsirnya di sini dikatakan apa ini? Imtithalil awamir wajtinabin nawahi, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang demikian ini maka mereka selamat atau jauh dari neraka. Identitas dari orang yang muttaqin ini dijelaskan, ini namanya bayan ya. Bukan bayan, badal. Alladzina rupane. Rupane ini kalau dalam terjemah kita ini biasanya simbolnya apa? Ba sama dal ya benar. Kalau badal itu kan simbolnya ba sama dal. Badal ini adalah penjelasan. Nah, penjelasan daripada ini hanya sebagian ciri. Jadi orang muttaqin itu banyak cirinya, sebagian cirinya itu diungkap di sini. Apa cirinya? Iman pada yang gaib. Sama mau susah-susah ngaji di sini kenapa? Karena percaya yang gaib. Dan percaya tidak dapat pahala. Itu kan sama percaya sama sesuatu yang gaib. Ada orang nggak mencuri kenapa? Takut dosa itu kelihatan apa enggak? Enggak, kita ini hidup itu sering percaya sama hal-hal yang gaib. Ya, gaib itu jangan hanya dimaknai hantu apa, bukan. Kita percaya pahala ini juga sesuatu yang nggak ada kelihatan. Bagaimana sesuatu kita membuktikan gaib? Bisa nggak kita buktikan pahala itu ada? Bisa kan nggak? Kita nggak bisa. Tapi ini sama seperti kalau ada orang yang komentar Imam Ahmad nggak salah. Itu ketika ditanya apa buktinya kalau ada hari kiamat, apa jawabannya Imam Ahmad? Apa Anda percaya besok itu ada hari Ahad? Percaya apa enggak besok itu hari Minggu? Besok ada hari Minggu, percaya apa enggak besok? Apa buktinya? Ya enggak ada, Pak. Buktinya belum. Nah, ini logikanya kan seperti itu. Jadi kita ini percaya belum tentu kita mampu menghasilkan apa? Ini loh buktinya. Buktinya belum ada kok disuruh minta sekarang. Sama seperti saya sangat percaya besok itu hari Ahad. Tapi kalau saya disuruh membuktikan, bisa enggak? Ya enggak bisa, memang waktunya belum. Maka di dalam awal surat apa ini? Awal surat An-Nahl ya. Ata amrullahi fala tastajilu. Kalau urusan agama itu jangan tergesa-gesa. Ya, semua ada waktunya. Nah, kalau kita dapat pahala ya enggak sekarang, ya nanti waktunya di akhirat. Ini gaib, kita percaya ada pahala, ada dosa, ada siksa itu nanti, ya sekarang. Ciri yang lain adalah ini konstruksi keimanannya, iman. Lah, puncak dari yang gaib itu Allah. Kalau selain Allah itu gaib nisbi. Gaib itu apa? Sesuatu yang tidak Tapi Nabi pernah nggak lihat surga? Nah, pernah, berarti apa? Waktu Isra Mi'raj Nabi melihat surga, melihat. Berarti bagi Nabi surga neraka itu gaib apa enggak? Enggak gaib karena sudah pernah. Iya, kayak Nabi kalau melihat malaikat Jibril berarti tidak gaib. Abu Hurairah melihat setan. Banyak yang melihat jin malah. Ini adalah makhluk gaib nisbi. Nisbi itu berarti bagi sebagian orang gaib, tapi bagi orang yang lain tidak. Tapi kalau Allah itu gaib mutlak, gaib hakiki. Jadi tidak ada yang pernah melihat Allah. La tudrikul absor wa yudrikul absor. Mata kita hari ini tidak didesain mampu melihat Allah. Tapi nanti kalau di surga kita yakin bisa melihat Allah. Karena wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbia nadhirah. Susunan dari syaraf mata ketika di akhirat beda dengan di bumi. Kalau di bumi nggak memungkinkan melihat Allah.
Jangan lihat Allah, lihat matahari langsung aja nggak mampu. Padahal Allah itu nurun ala nur. Nah, tapi nanti di akhirat, insya Allah kita akan dibuat desain mata yang mampu untuk melihat Allah. Ini keyakinannya, akidahnya Sunni. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bisa melihat Allah. Nah, yang kedua syariat. Syariat itu ada dua. Kalau tadi akidah, ini akidah. Yang kedua itu syariat atau fikih. Fikih itu ada dua. Fikih ibadah, ini dikasih contoh sholat. Fikih muamalah, contohnya berbagi, berderma. Sholat ini adalah contoh dari syariat ibadah. Berarti belum lengkap kalau orang takwa itu hanya soleh ritual. Selalu dia menjadi soleh yang sosial. Dia soleh ritual plus soleh sosial. Jadi solehnya ini double, bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada sesama. Maka kita nggak boleh bilang seperti ini, lebih baik saya berbakti kepada orang tua meskipun nggak sholat, atau lebih baik saya rajin sholat meskipun durhaka pada kedua orang. Nggak seperti itu, konstruksinya kan kayak gitu apa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini, sama Allahnya beres, sama manusia juga beres. Nah ini syariatnya itu seperti itu. Nanti dijelaskan masalah muamalah. Yunfikun itu arti aslinya terowongan. Yunfikun itu terowongan. Yunfikun itu terowongan. Kalau kita ada pemasukan maka harus ada pengeluaran. Jadi infak itu adalah segala bentuk pengeluaran, itu artinya infak. Memberi nafkah keluarga itu ya infak, sodako ya infak. Mentok kalau kita bakhil, kita belanja itu infak, kan gitu. Kalau kita sudah nggak punya uang, kalau kepingin sodako dengan cara membeli. Ya, kalau sudah nggak mampu sodako secara langsung, kita bisa sodako ke orang dengan cara membeli. Misalkan membeli produk orang lain ini kan mesti orang lain tadi mendapat laba, ya kan enggak? Ya laba tadi menyenangkan bagi si penjual. Nah, itu juga bagian dari infak. Jadi infak itu banyak sekali. Kita bisa sedekah, bisa zakat, bisa belanja. Nah, ini dalilnya shopping. Tapi ya kita pakai ini min itu dalam tasrif dan dalam ilmu nahwu atau ilmu ma'ani ya. Min dalam ilmu ma'ani itu artinya sebagian, ya enggak semua. Yang kedua rezeki itu rozakna di sini, yang kami rezekikan. Berarti kita kalau kepingin dapat rezeki itu harus ada usaha. Ciri yang lain adalah iman pada kitab suci. Kita ini iman pada kitab suci. Kitab suci Quran iman, Taurat iman, Injil iman, asalkan yang benar. Asalkan yang benar. Pernah saya sampaikan hubungan Taurat, Injil dan Quran itu bagaikan foto. Kalau ada orang memfoto Candi Borobudur tahun 70-an, lalu memfoto lagi tahun 2000-an, lalu memfoto lagi tahun 2021, itu mesti sama. Tapi ada detail-detail yang berbeda. Tapi aslinya sama. Kenapa? Karena sumbernya memang. Jadi kita tidak boleh menuduh itu Al-Quran itu adalah plagiat dari Taurat, plagiat dari Injil. Buktinya apa? Ada tidak ajaran kesamaan? Di Taurat ada kisah Nabi, di Injil juga ada kisah, disebutkan lagi di dalam. Ini yang membuat Al-Quran dituduh Al-Quran ini adalah bid'ahnya Kristen, bid'ahnya Yahudi. Ada pengaruh Yudaism, ada pengaruhnya Kristen. Jawabannya tadi, kenapa kok ada kemiripan? Karena memang sumbernya sama. Orang sama-sama memfoto Candi Borobudur kok disuruh berbeda. Ya tidak bisa. Tapi kalau detail pasti berbeda. Apa perbedaan signifikannya? Kalau Taurat itu materialisme, kalau Injil itu spiritual. Nah, Quran ini kombinasi ummatahu wasat.
Jadi kalau Taurat itu ibaratnya kitab, itu kayak kitab fikih. Kalau Injil itu kayak kitab tasawuf. Nah yang Quran ini wasato, ya fikihnya ada, tasawufnya ada. Nah ini kita sama-sama iman. Juga iman wabil akhirati hum yuqinun. Nah ini yang penting juga, akhirat. Banyak orang yang sulit percaya kepada hari akhir. Termasuk kita di dalam memahami hak asasi manusia itu terpengaruh oleh ini, wabil akhirati hum yuqinun. Kalau ada orang ngomong hak asasi manusia, beda menurut orang Islam dengan menurut orang Barat. Kalau menurut orang Barat, LGBT itu hak asasi manusia. Kenapa? Karena mereka merasa hidup setelah mati ya beres, sudah masuk surga semua. Ya enggak? Kalau mati ketemu bapak di surga kan gitu ya langsung. Tapi kalau Islam kan enggak. Ada yaumul hisab, ada. Kalau kita membela, kita ini hidupnya enggak sekarang saja. Jadi yang namanya hak asasi manusia menurut kita bukan hanya urusan dunia, tapi juga konsekuensi saat di akhirat. Maka sama-sama memandang LGBT, orang Muslim nggak akan menghalalkan. Kenapa? Walaupun itu menurut orang Barat hak asasi, kan hak asasi. Yang sama perempuan, saya kepingin nyoba ganti kelamin, itu ya boleh-boleh saja kalau di Barat. Ya transgender itu kan gitu ya, ganti-ganti. Apalagi di Thailand itu luar biasa sama. Jenis kelaminnya berapa? Ada 39 atau berapa? Banyak sekali. Dan yang laki-laki perempuan tapi sampai banyak sekali jenis kelamin. Nah yang seperti ini kan hak asasi menurut orang. Jadi jangan terjebak oleh kosakata. Itu adalah hak asasi manusia. Nah kita pertegas benar itu hak asasi, tapi menurut orang Barat yang nggak mempertimbangkan konsekuensi di akhirat. Tapi bagi Islam tidak, itu bukan hak asasi manusia. Saya punya hak asasi, ingin selamat dunia akhir. Saya nggak ingin demi memperjuangkan atas nama asasi tadi di akhirat saya berisiko masuk neraka ya. Kita kan kepingin fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ini. Nah ini yang luar biasa, itu Al-Quran pakai istilah Allah. Allah itu berarti di atas. Seolah-olah orang yang bertakwa itu di atas jalan petunjuk. Jadi sudah pasti beres, sudah pasti. Nah mereka ini adalah al-muflihun. Muflihun itu petani. Muflih itu artinya petani. Petani itu muflih. Falah. Al-falah itu artinya petani. Kenapa kok orang sukses disebut petani? Petani itu kalau nanam jagung, kepinginnya panen apa? Nah ketika panen jagung itulah sesuai dengan harap. Nah orang yang punya cita-cita lah, cita-citanya terkabul, itulah al-muflihun, bagaikan petani yang menanam padi lalu panen padi. Nah kita berharap surga nanti dapat surga, ini namanya muflihun. Antara cita-cita, keinginan sama dengan harapan, antara yang ditanam sama dengan yang dipanen. Nah ini al-muflih. Innalladzina kafaru, satamane wong kafir ka bijahal wa bilahab wima sawaun podo iku alaihim ing atase alladzina kafaru angzartahum ono aweh peringatan sapa sira ing alladzina kafaru bitahqiqil hamzah ini kelawan maca lafal hamzah jadi aa wa ibdalisania lan ganti alif kang kaping pindho alifan ing alif watas yiliha lan gampang no maca alif yang kedua. Wa idkhali alif lan mlebokno alif bainal musahalati antarane alif kang diwaca gampang wal ukhra. Wa tarkihi lan ninggalno idkhal. Ini nahwu ya. Am lam tundirhum utawa ora awe peringatan sapa sira hum ing alladzina kafaru iku la yu'minun, padha ora tidak sama-sama tidak mau beriman. Li ilmillah karena ora ilmune Allah minhum saking alladzina kafaru dzalika ing mengkono-mengkono la yu'minun. Fala tatma mongko aja tamak sapa sira fi imanihim ing dalam imane alladzina kafaru.
Wal ingdar utawi ingdar iku iklamun, pengumuman atau pemberitahuan, ma takwifin, aja-aja sama ya dakwah. Pemberitahuan ma takwifin sertane meden-medeni. Khotama Allah wis nyetempel tobaa, nyetempel atau menutup mati tobaa. Toba Allah khotama ala qulubihim ing atase atine alladzina kafaru ay toba tegese buntoni utawa nutupi sapa Allah alaiha ing atase qulubihim. Wastau sakolan tegese buntoni ya sama ya. Fala yadkhulaha mongko ora mlebu ha ing qulub apa khairun kebagusan. Wa ala samihim lan ing atase pendengarane alladzina ai mawadi'i tegese pira-pira panggonane ini samihim. Fala yang tafiuna mongko ora iso ngalap manfaat sapa alladzina kafaru bima kalawan perkara yasmaunahu kang padha ngrungu sapa alladzina hu ing minal haq saking kebenaran. Wa ala absorihim lan iku ing atase peningali alladzina hisyawa utawi tutup. Witaun tegese tutup. Fala yabsuruna moko ora bisa ningali sapa alladzina kafaru al haqqa ing kebenaran. Walau lan iku kedue alladzina kafaru azabun utawi siksa azimun kang gede, kawiyun kang kuat, daimun kang langgeng permanen. Pertama ini segel ya, disegel. Kan ada dalam ayat lain itu apa? Wa khitamuhu misk. Ya, wa khitamuhu, hitam ini segel. Ibaratnya minuman ini masih disegel. Nah, ini kok ada hati disegel. Ini artinya itu disegel. Ditutup, maka diterjemahkan dikunci mati. Ala qulubihim, apa yang dikunci? Fungsi hati. Kulub ini fungsi, ini semua tidak organ ya, tapi fungsi. Jadi kulub, samihim, absor ini fungsi. Fungsi intuisi, fungsi pendengaran, sama fungsi penglihatan. Walaupun jantungnya berdetak, kulub ini kan pusatnya kan jantung ya. Yang menggambarkan kulub itu organnya namanya jantung. Kalau yang menggerakkan akal ini fungsi organnya otak. Kalau yang ini tadi nafsu misalnya kayak perut atau kemaluan. Kalau yang pendengaran telinga. Kalau penglihatan itu mata. Tapi yang ditutup oleh Allah itu fungsinya. Jadi disfungsi. Jantungnya bergerak tapi tidak memiliki intuisi. Iman itu tidak bisa melalui logika, tidak bisa. Iman itu sumbernya lewat hati. Nggak bisa orang iman itu pakai logika. Sama kalau senang sesuatu itu pakai logika atau pakai perasaan dulu. Mesti perasaan dulu baru dilogikakan. Dan ketemu seseorang lalu tertarik atau cinta itu mesti bukan logika dulu yang bermain. Tapi apa? Perasaan itu namanya qulub, intuisi. Nah, orang kalau tertarik sama Islam itu bukan lewat logika. Maka rugi kalau kita berdebat dengan para ateis. Soalnya tidak akan membuat mereka iman, itu tidak akan pernah. Tapi kalau dengan pendekatan-pendekatan yang intuisi, itu insya Allah bisa ngajak mereka beriman. Kita lihat ya, zaman dulu kita lihat Wali Songo misalnya. Wali Songo itu bisa mengkonversi orang Muslim di Indonesia itu tidak pakai pendekatan nasional, tidak ada seminar, tidak ada apa, tapi pendekatan apa? Persuasif, pendekatan yang empatik. Saya kasih contoh kayak Sunan Kudus itu masjidnya didesain mirip kayak candi, ya, gabungannya kan kayak candi, arsitekturnya kan kayak candi. Bahkan ini tempat kerannya itu filosofinya filosofi dewa Hindu, ada 8 Hindu atau Buddha. Di depannya ditaruh sapi. Sapi itu binatang yang dimuliakan. Nah, akhirnya dengan pendekatan-pendekatan seperti itu justru banyak yang masuk Islam. Karena untuk menyentuh iman itu lewat hati. Nah, kalau hati oleh Allah